Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Muhammad Zakir Prasmatidal, absen 22. Saya Rahma Ali Hafizah, absen 28. Saya Yunita Reva Armaya, absen 36. Saya Sifatirana Ataya Carita, absen 32. Saya Aisyah Azara, absen 2. Apakah tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI? Pelaku 1. DN Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia. 2. Syam Kamaru Zaman, Ketua Biro Khusus PKI. 3. Letkol Untung Syamsuri, Pemimpin Pasukan Cakra Birawa. 4. Marsikal Umar Dhani, Panglima Angkatan Udara. Korban 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Maijen TNI Raden Suprapto. 3. Legend S. Parman. 4. Legend MT Haryono. 5. Maijen DI Pajahitan. 6. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. 6. Brigjen Katamso. 7. Kapten Anumerta Pirit Tendian. 8. Abdul Haris Nasution. 9. Sukitman. Di mana tempat terjadinya G30 SPKI? Jakarta, Yogyakarta, dan Banyuwangi. 4. Kapan terjadinya G30 SPKI? Terjadi pada tanggal 30 September pada malam hari hingga 1 Oktober menjelang pagi hari tahun 1945. 5. Teori-teori peristiwa G30 SPKI. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AAD. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wettering, dan Coin House-Seppel. Teori ini menyatakan bahwa G30 SPKI hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. 2. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Delsort atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia terjatuh ke tangan komunis. 3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris atau AS. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Indonesia yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. 4. Soekarno adalah dalam gerakan 30 September. Teori ini yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dick dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tingkat AD. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori Chaos dikemukakan antara lain oleh John de Legge. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. 6. Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapatan yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalam gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol 7 dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1967. 6. Bagaimana jalannya pemberontakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pemberontakan? Pada 1965, PKI berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Untuk memperkuat pengaruhnya, PKI melancarkan aksi sepihak dengan cara menyerobot tanah milik kelompok elit tradisional untuk dibagikan kepada para petani miskin pendukung PKI. Selain itu, PKI telah berhasil menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal Presiden, Cakra Birawa, Angkatan Udara, dan beberapa unit Angkatan Darat.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.